Elisa, nabi ajaib dari Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungai ini akan penuh dengan air, sehingga kamu, kambing dombamu, dan lembu sapimu dapat minum. 2 Raja-Raja 3:17. Siapakah Elisa? Elisa bin Safat adalah salah satu nabi terbesar dalam Perjanjian Lama. Namanya berarti Allah adalah keselamatan, dan hidupnya sungguh-sungguh mencerminkan arti nama itu. Ia berasal dari Abel Mehola, seorang petani biasa yang sedang membajak sawah ketika hidupnya berubah selamanya. Nama Elisa bin Safat. Asal Abel Mehola, Lembah Yordan. Panggilan penerus Nabi Elia. Pelayanan 50 tahun, masa 6 Raja Israel. Kitab 1 Raja-Raja 19 sampai 2 Raja-Raja 13. Jumlah mujizat, lebih dari 18 mujizat tercatat. Yang membuat Elisa istimewa adalah jumlah mujizat yang dilakukannya. 2 kali lebih banyak dari gurunya, Elia. Ini bukan kebetulan. Ketika Elia akan diangkat ke surga, Elisa memohon dengan sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, gurumu yang hebat akan pergi selamanya. Apa yang akan kamu minta? Elisa tidak meminta kekayaan, kedudukan, atau ketenaran. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih berharga. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 Raja-Raja 2:9. Elia menjawab bahwa permintaan itu berat, namun ia memberikan syarat. Jika Elisa melihatnya diangkat ke surga, maka permintaannya akan dikabulkan. Dan terjadilah, ketika kereta api dengan kuda-kuda api muncul, dan Elia terangkat dalam angin badai ke surga. Elisa menyaksikannya. Ia meraba jubah Elia yang jatuh dan berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" 2 Raja-Raja 2:14. Lalu ia memukul sungai Yordan dengan jubah itu, dan air terbelah. 2 kali lipat kuasa roh Allah ada padanya. Pelayanan Elisa yang mengagumkan pun dimulai. Deretan mujizat Elisa yang menakjubkan. Mujizat 1, air maut menjadi air kehidupan. Kota Yeriko punya masalah serius. Sumber airnya beracun. Tanah menjadi tandus, ternak mati, dan warga hidup dalam ketakutan. Mereka datang kepada Elisa dengan putus asa. Elisa meminta semangkuk baru yang berisi garam, lalu melemparkannya ke mata air sambil berseru, "Beginilah firman Tuhan, aku telah menyembuhkan air ini. Tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran dari dalamnya." 2 Raja-Raja 2:21. Seketika itu juga, air yang beracun menjadi segar dan murni. Kota Yeriko diselamatkan. Sampai hari ini, mata air itu masih mengalir di kota Yeriko modern. Mujizat 2, minyak janda yang tidak ada habisnya. Seorang janda datang menangis kepada Elisa. Suaminya, seorang hamba Nabi, telah meninggal dan meninggalkan hutang besar. Sekarang kreditur datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. "Apa yang kamu punya di rumah?" tanya Elisa. Janda itu menjawab, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Instruksi Elisa yang mengubah segalanya. 1, pinjam bejana dari semua tetangga, sebanyak mungkin. 2, masuk ke dalam rumah, tutup pintu. 3, tuangkan minyak ke dalam semua bejana itu. 4, bejana yang penuh, sisihkan. Si janda dan anak-anaknya menuangkan minyak dari 1 buli-buli kecil, dan minyak itu terus mengalir, terus mengisi bejana demi bejana. Minyak berhenti mengalir hanya ketika bejana terakhir sudah penuh. Elisa berkata, "Jual minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari sisanya bersama anak-anakmu. Dari kemiskinan ke kemakmuran dalam 1 hari." Mujizat 3, anak Sunam dibangkitkan dari kematian. Di kota Sunam, ada seorang perempuan kaya yang selalu menyediakan kamar khusus bagi Elisa setiap ia melintas. Elisa ingin membalas kebaikannya dan mengetahui bahwa ia belum memiliki anak, padahal suaminya sudah tua.
Pada waktu seperti ini juga, tahun yang akan datang, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Dan memang, setahun kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat. Betapa bahagianya keluarga itu. Namun suatu hari, anak itu pergi ke ladang menemani ayahnya. Tiba-tiba ia jatuh sakit, mengeluh kepalanya sakit parah. Siang hari itu juga, ia meninggal dalam pangkuan ibunya. Sang ibu tidak menangis di depan umum. Ia menidurkan anaknya di atas ranjang Elisa, memerintahkan pelayannya menyiapkan keledai, dan dengan cepat pergi mencari Elisa di Gunung Karmel. Elisa segera kembali bersamanya. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia melakukan hal yang tidak biasa. Cara Elisa membangkitkan anak itu. Elisa berbaring di atas anak itu, mulut ke mulut, mata ke mata, tangan ke tangan. Tubuh anak itu mulai terasa hangat. Elisa berjalan mondar-mandir dalam kamar, berdoa. Ia kembali berbaring di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali, lalu membuka matanya. "Panggil perempuan Sunam itu," seru Elisa. Sang ibu masuk, dan Elisa berkata, "Angkatlah anakmu." Ia sujud di kaki Elisa, lalu mengambil anaknya yang hidup kembali. Mujizat 4. Makanan beracun diselamatkan. Pada masa kelaparan, para murid Nabi memasak bubur besar untuk dimakan bersama. Seseorang memetik labu liar dari ladang dan memasukkannya ke dalam periuk, tanpa tahu bahwa itu beracun. Ketika mulai makan, mereka berteriak, "Maut ada dalam periuk itu, hai abdi Allah!" Elisa menyuruh orang membawa tepung, lalu menaburkannya ke dalam periuk, sambil berkata, "Tuangkanlah untuk orang-orang itu, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi yang berbahaya dalam periuk itu. 2 Raja-Raja 4, 41. Mujizat 5. Naaman si panglima kusta. Ini salah satu kisah paling dramatis dari seluruh pelayanan Elisa. Naaman adalah panglima perang Aram, seorang pejuang hebat, dihormati, berkuasa. Namun ia menderita penyakit kusta yang memalukan dan menggerogotinya. Seorang budak perempuan Israel yang bekerja di rumahnya berbisik kepada nyonyanya, "Andai kata tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman pun berangkat ke Israel dengan membawa surat raja, emas, perak, dan pakaian berlimpah. Ia mengira sang nabi akan menyambutnya dengan upacara besar. Kejutan yang membuat Naaman marah besar. Ia bahkan tidak keluar menemui Naaman. Ia hanya mengirim pesuruh yang berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali." Naaman naik darah. Bukankah sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari semua sungai di Israel? Ia hampir pergi dengan marah. Namun para hambanya dengan bijak berkata, "Bapa, jika nabi itu menyuruh Bapa melakukan sesuatu yang sulit, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi hanya mandi 7 kali. Naaman menurut. Ia turun ke sungai Yordan yang berlumpur dan mencelupkan dirinya 7 kali. Pada celupan ke-7, kulitnya menjadi seperti kulit bayi kecil, bersih sempurna. Sesungguhnya, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. 2 Raja-Raja 5:15. Naaman menawarkan hadiah yang melimpah, tetapi Elisa menolak semuanya. Ia tidak mau mengambil keuntungan dari mujizat Allah. Mujizat 6. Kapak besi terapung di air. Suatu ketika, para murid Nabi bekerja menebang pohon di tepi sungai Yordan untuk membangun tempat tinggal yang baru. Tiba-tiba, biuh, kepala kapak besi seorang murid terlepas dan jatuh ke dasar sungai. "Aduh, tuanku, padahal itu kapak pinjaman!" teriaknya panik. Elisa bertanya, "Di mana jatuhnya?" Ketika orang itu menunjukkan tempatnya, Elisa memotong sepotong kayu dan melemparkannya ke sana. Dan kepala kapak besi yang berat itu terapung ke permukaan. "Ambillah," kata Elisa. Maka orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. 2 Raja-Raja 6:7. Mujizat 7. Buka mata hambaku. Ini mujizat yang paling mendebarkan. Raja Aram sedang berperang melawan Israel dan terus-menerus kalah karena Elisa membocorkan semua rencana rahasia mereka kepada Raja Israel. Raja Aram marah besar dan mengutus pasukan besar
kuda, kereta perang, prajurit untuk mengepung kota Dotan di mana Elisa berada. Ketika fajar, hamba Elisa keluar dan melihat kota dikepung. Ia panik. "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" 2 Raja-Raja 6:15. Elisa menjawab dengan tenang, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 2 Raja-Raja 6:16. Lalu Elisa berdoa agar mata hambanya dibuka, dan ia melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api, bala tentara surga yang melindungi Elisa. Strategi perang Elisa yang unik. Ketika musuh menyerang, Elisa berdoa agar mereka dibutakan. Ia lalu memimpin sendiri pasukan buta itu masuk ke Samaria. Di sana, ia berdoa agar mata mereka dibuka. Bayangkan kaget mereka berada di tengah kota musuh. Namun Elisa memerintahkan Raja Israel bukan membunuh mereka, melainkan memberi mereka makan dan minum, lalu memulangkan mereka. Hasilnya, gerombolan Aram tidak pernah lagi menyerang Israel. Mujizat 8. Nubuatan pangan di masa kelaparan. Samaria terkepung oleh Aram. Kelaparan sangat dahsyat. Saking parahnya, harga keledai dan kotoran burung menjadi sangat mahal. Bahkan ada laporan mengerikan tentang ibu-ibu yang memakan anak mereka sendiri. Raja Israel datang kepada Elisa dengan putus asa, dan Elisa bernubuat, "Dengar firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, di pintu gerbang Samaria, tepung terigu sesukat akan dijual dengan harga 1 shikal." 2 Raja-Raja 7:1. Seorang perwira istana mencemooh, "Seandainya Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, mungkinkah hal itu terjadi?" Elisa menjawab, "Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakannya." Malam itu juga, Allah membuat tentara Aram mendengar suara bising yang sangat menakutkan, suara kereta dan kuda dan pasukan besar. Mereka lari meninggalkan tenda, kuda, keledai, makanan, dan semua harta benda mereka. 4 orang penderita kusta yang hampir mati menemukan perkemahan yang ditinggalkan itu dan berlari memberitahu kota. Warga Samaria keluar menyerbu, dan dalam sekejap harga pangan turun persis seperti yang dinubuatkan Elisa. Dan sang perwira yang mencemooh, ia mati terinjak-injak kerumunan di pintu gerbang. Tepat seperti yang dikatakan Elisa. Karakter Elisa yang patut diteladani. Di balik semua mujizat yang spektakuler, Elisa adalah manusia dengan karakter yang luar biasa. Inilah yang membuatnya benar-benar istimewa. Keberanian. Elisa berdiri di hadapan raja-raja tanpa gentar. Ia menegur, menasihati, dan bernubuat tanpa takut. Ia memperhatikan janda, anak yatim, dan orang miskin. Tidak ada orang kecil yang terlalu kecil baginya. Ia menolak hadiah Naaman yang sangat berharga. Mujizat bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tenang ketika dikepung ribuan tentara. Ia tahu siapa yang ada di pihaknya. Ia setia mendampingi Elia sampai akhir. Ia tidak meninggalkan gurunya ketika yang lain pergi. Mujizat bahkan setelah kematiannya. Elisa akhirnya sakit dan meninggal di usia tua. Raja Yoas dari Israel menangisinya dan berkata, "Bapa, Bapa, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda," menunjukkan betapa besar pengaruh Elisa bagi bangsa itu. Namun, kisah mujizat Elisa belum berakhir dengan kematiannya. Suatu ketika, orang-orang Israel sedang memakamkan seseorang ketika tiba-tiba muncul gerombolan perampok Moab. Karena panik, mereka melempar jenazah yang sedang dimakamkan itu ke dalam kubur Elisa. Dan orang itu langsung hidup kembali begitu menyentuh tulang-tulang Elisa. Ketika orang itu menyentuh tulang-tulang Elisa, ia menjadi hidup kembali dan bangun berdiri. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Bahkan tulang-tulangnya pun memancarkan kuasa Allah. Ini mujizat ke-16 yang dikaitkan dengan Elisa.
Terakhir, dari deretan mujizat yang luar biasa. Pelajaran dari kehidupan Elisa. Kisah Elisa bukan sekedar cerita mujizat. Ada pelajaran mendalam yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini. Pertama, berani meminta yang besar. Elisa meminta 2 bagian roh Elia. Ia tidak minta yang biasa-biasa saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Beranilah berdoa dan bermimpi besar. Kedua, gunakan yang ada di tanganmu. Janda itu hanya punya 1 buli-buli minyak. Elisa tidak menunggu lebih banyak. Ia memakai apa yang ada. Tuhan bisa melipat gandakan apa yang kita miliki. Ketiga, kepatuhan membawa mujizat. Naaman nyaris melewatkan mujizatnya karena gengsi. Ketaatan yang sederhana, mandi 7 kali di sungai kotor, membawa kesembuhan total. Keempat, ada pasukan yang tak terlihat. Ketika dikelilingi musuh, Elisa tahu lebih banyak yang bersama kita. Kita tidak berjalan sendiri. Perlindungan Allah jauh melebihi yang terlihat. Kelima, pengaruh melampaui kematian. Bahkan tulang Elisa membangkitkan orang mati. Hidup yang dijalani dengan setia kepada Tuhan akan terus memberi dampak jauh melampaui usia kita. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 2 Raja-Raja 6 ayat 16.